Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Putra Agus sudah membahas dan membaca artikel tentang pusaran korupsi proyek Menara BTS. Lapis kejahatan proyek Menara Pemancar. Seperti banyak perkara korupsi lain, proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kejahatan berlapis yang melibatkan banyak pemain. Mulanya adalah upaya menggasak 28,3 triliun uang pengadaan menara pemancar sinyal seluler. Ini uang yang sangat besar disiapkan pemerintah untuk membangun 7.904 menara pemancar di daerah tertinggal pada 2021 dan 2022. Jika selesai sesuai dengan rencana, proyek ini akan membuat sinyal internet di tempat yang jauh dan tertinggal lancar jaya dan berbagai program yang berbasis digital bisa dilaksanakan. Adalah Menteri Komunikasi dan Informatika John Platt dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Ahmad Latif yang ditengarai mengatur agar proyek dimenangi oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan mereka. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, negara diperkirakan rugi 8 triliun lebih dan jumlah menara yang dibangun jauh di bawah rencana. Ketika Kejaksaan Agung mengusut dan menemukan nama-nama baru, mereka yang diusut menutup kejahatan lama dengan kejahatan baru melalui suap kepada jaksa. Lebih dari 100 miliar rupiah disiapkan para pemenang proyek untuk membekap perkara ini. Komisaris PT Solitex Media Sinergi, Irwan Hermawan, salah seorang tersangka, menjadi pengumpul saweran durjana itu untuk disebar lewat sejumlah perantara. Satu di antaranya adalah politikus Partai Golkar, Aryo Bimo dan Dito Aryo Tejo atau disebut Dito Aryo Tejo. Ia ditengarai menerima 27 miliar rupiah pada November hingga Desember 2022. Beberapa bulan sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, penyidik Kejaksaan Agung tak boleh ragu meskipun nanti melibatkan kawan-kawan mereka sendiri. Pengakuan Irwan harus ditelusuri untuk mengungkap siapa jaksa penerima buzzer. Resik-resik ini juga harus dilakukan agar Kejaksaan Agung tidak dituduh bekerja sesuai dengan pesanan. Sejak awal beredar spekulasi perkara menara pemancar diusut untuk menekan mereka yang berseberangan secara politik dengan pemerintah. John G. Platt, kader Partai Nasdem, menjadi tersangka setelah partainya mendeklarasikan Anies Baswedan, kandidat yang tak didukung pemerintah, sebagai calon presiden. Dito yang politikus Golkar kini masuk pusaran. Saat ini Partai Golkar belum mengambil sikap terhadap rencana pencalonan 3 besar kandidat presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ganjar merupakan kandidat yang disorongkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi memberi sinyal kuat tidak mendukung Anies, tetap mendukung Ganjar dan terutama Prabowo. Meski berelektabilitas rendah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto masih diusung partainya sebagai calon presiden. Kejaksaan harus membuktikan bahwa kerja lembaganya tak berkaitan dengan politik elektoral 2024. Selain mengejar pelaku dan menerima suap jaksa, Kejaksaan Agung harus membuka siapa penikmat korupsi menara BTS. Inti kasus yang tengah diusut, nama-nama penerima tertera dalam surat dakwaan. John Platt misalnya disebut menerima 13,8 miliar rupiah. Anang Latif mendapat 5 miliar rupiah.
serta Muhammad Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Prima, menerima 50 miliar rupiah dan 2,5 juta Amerika Serikat. PT Basis adalah perusahaan milik pengusaha Apsoro Sukmono Hadi atau Happy Apsoro, suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan kader PDI Perjuangan, Puan Maharani. Lapis berikutnya, aliran fulus ini belum terungkap, disebut nama Apsoro memunculkan fakta dan spekulasi lain. Faktanya, politik Indonesia telah jatuh ke titik yang paling rendah ketika kekuasaan tak lagi dipahami sebagai upaya untuk meraih kemaslahatan buat orang ramai. Politik dengan P kecil telah menjadi yang utama. Siapa yang mendapatkan apa dan untuk mengenyangkan perut elit yang semena. Spekulasinya, hukum menjadi alat penekan untuk mencapai kepentingan politik penguasa. Lebih dari sekedar upaya agar partai para tersangka atau calon tersangka manut pada pilihan politik pemerintah. Tak banyak yang menyadari bahwa partai yang kadernya terseret kasus korupsi akan kesulitan mendapat dukungan logistik menjelang peralatan 2024. Setiap gobang uang yang disalurkan kepada partai permasalahan mudah dipotret sebagai transaksi bermasalah pula. Guna menjernihkan sang karut, Kejaksaan Agung tidak boleh setengah-setengah mengungkap perkara ini. Sekian dari kasus atau artikel yang berjudul Pusaran Korupsi Proyek Menara BTS atau Base Transceiver Station. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.